Adik-adik semua, jadi pada kesempatan sore hari ini saya akan memberikan pembahasan untuk soal-soal latihan atau soal-soal tutorial sehingga bisa adik-adik pelajari kembali termasuk konsep yang sudah diberikan di kelas. Mungkin tidak akan semua nomor itu terbahas ya, hanya saja di sini apa namanya, jika beberapa contoh soal yang mungkin serupa di situ akan saya bahas, tapi sisanya mungkin dibahas apa namanya, adik-adik bisa pelajari sendiri dari contoh pengerjaan yang sudah saya bagikan di link ya. Silahkan cek WAG. Juga mungkin sebagian soal tutorial juga sudah dibahas di kelas begitu ya. Jadi apa namanya, bisa adik-adik pelajari kembali ya, baik yang sudah dibahas di kelas ya, dibahas secara online pekan lalu, ya, kemudian yang sudah diberikan jawabannya di grup dan yang akan saya bahas hari ini. Oke, ya. Mungkin untuk materi sore hari ini akan saya mulai dengan sketsa grafik, ya, sketsa grafik itu yang kemarin sudah kita bahas itu terkait bagaimana sketsa grafik secara konvensional dengan menarik titik sampel lalu menghubungkan titik-titik tersebut, di mana kalau secara konvensional sketsa grafik harus sudah adik-adik ketahui bentuknya. Lalu sketsa grafik dengan memanfaatkan titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y, kemudian titik potong antar grafik ya. Nah, sekarang ada teknik lain yaitu teknik pergeseran grafik. Ya. Sama halnya dengan sketsa grafik konvensional, teknik pergeseran grafik juga adik-adik harus sudah mengetahui grafik dari fungsi Y sama dengan Fx sebagai bentuk acuannya. Ya, pergeseran grafik memanfaatkan pergeseran ke atas atau ke bawah, pergeseran ke kanan dan pergeseran ke kiri. Baik. Nah, di sini dari Y sama dengan Fx ini, dari Y sama dengan Fx, jika fungsi berubah menjadi Y sama dengan Fx min K. Oke. Jadi dari acuannya Y sama dengan Fx, grafik berubah jadi Y sama dengan Fx min K, maka grafik Y sama dengan Fx min K itu merupakan pergeseran dari grafik Fx sejauh K ke bawah. Ya, jadi kalau Fx min K itu grafik Fx-nya kita geser sejauh K ke bawah. Sehingga kalau kita pandang ya, katakanlah misal di sini untuk grafik Y sama dengan Fx, adik-adik bisa pandang grafik yang berwarna biru. Sehingga Fx min K itu grafik yang berwarna biru digeser sejauh K ke bawah. Ya, jadi digeser sejauh K ke bawah ya, sehingga kita memperoleh suatu grafik yang berwarna merah ya, di mana itu adalah hasil pergeseran Fx sejauh K menjadi Fx min K. Sedangkan jika kita mempunyai fungsi selanjutnya yaitu Fx plus K, maka grafik Fx plus K itu kita peroleh dengan cara menggeser grafik Fx sejauh K ke atas. Ya, jadi kalau warna biru itu adalah grafik Fx, nah, maka ya, yang berwarna hitam ini ya, yang berwarna hitam ini adalah yang berwarna biru, kita geser sejauh K ke atas. Ya, maka ini adalah grafik Fx plus K. Gimana? Apakah sudah cukup jelas penjelasannya? Jelas, Bu, jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Oke. Sip. Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya. Oke. Jadi itu ya, pergeseran ke bawah dan ke atas. Nah, selanjutnya
Dari grafik Y sama dengan Fx atau dari fungsi Y sama dengan Fx ini, kita sekarang punya fungsi f x min k, di mana sekarang untuk k-nya itu nempel di x ya, dia ada di dalam kurung perubahan k-nya. Kalau untuk poin 1 dan 2 tadi, itu adalah fx min k, fx plus k ya. Jadi k-nya itu mempengaruhi nilai fx secara langsung ya. Minus k jadi dia turun ke bawah, plus k jadi dia naik ke atas ya. Nah, kalau sekarang k-nya ini mempengaruhi x sehingga dia ada di dalam f. F x min k, kalau kita punya fungsi y sama dengan f x min k, maka grafik f x min k ini ya, adalah pergeseran grafik fx sejauh k ke kanan. Ya, oke, sejauh k ke kanan. Jadi, kalau grafik fx-nya, misal di sini, ya, yang berwarna biru. Nah, jika grafik fx-nya yang berwarna biru, maka grafik fx min k itu digeser k ke kanan. Ya, k ke kanan, kita punya misal yang berwarna merah. Ya, ini sejauh k ke kanan. Ya, sejauh k ke arah kanan. Ini adalah grafik fx min k. Ya. Sedangkan kalau sekarang k-nya mempengaruhi x ya, k-nya mempengaruhi x, sekarang jadi x plus k, sehingga fungsinya adalah f x plus k di sini. Ya, maka ini adalah digeser sejauh k ke kiri ya, sejauh k ke kiri, jadi warnanya yang warna abu ya. Dari grafik fx yang warna biru digeser sejauh k ke kiri, jadi kita punya di sini fungsi dari x plus k. Ya, seperti itu. Oke. Kita akan lihat di sini bagaimana menggambarkan grafik x4 x plus 3 jika kita mempunyai grafik acuannya adalah x kuadrat ya. Oke, kita lihat ya. Nah, contohnya adalah ini. Ya. Jadi, x kuadrat plus 4x plus 3 harus kita ubah dulu ya. Apakah ada pergeseran di x dan apakah ada pergeseran di fx. Sehingga kita ubah menjadi kuadrat sempurna. Ya. Maka kita akan dapatkan x kuadrat plus 4x plus 2. Ini nanti menjadi x plus 2 dikuadratkan, karena di sini konstantanya 3, sehingga efek dari kuadrat sempurna ini, yang dia adalah 4, harus dikurangi 1. Maka x kuadrat plus 4x plus 3 itu setara dengan x plus 2 kuadrat min 1. Jadi di sini ada nilai kuadratiknya yang harus digeser ke bawah 1. Sedangkan di sini ada perubahan atau ada pergeseran X-nya ke kiri sebesar 2. Ya, sehingga kalau kita perhatikan dari grafik X kuadrat, ya, ini yang warna merah adalah grafik X kuadrat. Nah, sekarang karena kita punya X plus 2 dikuadratkan, ini ada X plus 2, maka dari X kuadrat di sini kita geser 2 ke kiri. Ya, karena geser 2 ke kiri, yang asalnya lembahnya itu ada di 0, menjadi di min 2. Ya, sehingga di sini kita dapat grafik yang berwarna orange itu adalah grafik X plus 2 dikuadratkan. X plus 2 dikuadratkan min 1. Berarti kita tinggal geser ke bawah 1 langkah. Geser ke bawah 1 langkah, kita mendapatkan grafik berwarna hijau. Ya.
Jadi grafik berwarna hijau adalah X plus 2 kuadrat min 1 atau setara dengan X kuadrat plus 4X plus 3. Ya. Jadi kalau ingin menggunakan pergeseran grafik di situ, perlihatkan apakah ada pergeseran untuk X-nya dan apakah ada pergeseran untuk Y-nya atau untuk fx-nya di sini ya. Nah, di sini ada pergeseran untuk X-nya yaitu 2 ke arah kiri. Ya, karena di sini X plus 2 dikuadratkan. Jadi dari X kuadrat geser 2 satuan kiri. Dilanjutkan 1 satuan ke bawah. Oke. Contoh ini sudah cukup jelas atau ada pertanyaan? Jelas, Bu. Nah, Ibu. Jelas, Jelas, Bu. Bu. Oke. Jelas ya? Ya, jadi ingat aturannya ya. Ingat aturannya yang geser atas, geser bawah. Oke, geser atas, geser bawah berarti nilai fx-nya yang terpengaruh atau y-nya ya. Fx kan y ya. Fx ini y, berarti nilai y ini bergeser sejauh k ke bawah ya. Nilai y bergeser sejauh k ke atas ya. Jadi kalau K-nya terpisah di luar, berarti itu nilai Y yang terpengaruh ya atas bawah. Tapi kalau X yang terpengaruh di sini ya ini geser kiri, ini geser kanan. Hati-hati tandanya jangan sampai tertukar ya. X plus K geser kiri, X min K geser kanan ya. Oke. Nah, selain pergeseran, ada juga peregangan, pemampatan, dan pencerminan di sini ya. Biasanya ini adalah faktor perkalian dengan skalar. Katakanlah skalar C. Di sini ya. Ketika kita punya grafik acuan Y sama dengan Fx, lalu kita punya fungsi C kali Fx. Grafik C kali Fx itu kita peroleh dengan cara meregangkan grafik F pada arah vertikal sejauh atau sebesar faktor C-nya. Ya, sedangkan kalau seper C di sini adalah pemampatan. Kalau pemampatan berarti lebih kalau peregangan di stretch ya, grafiknya ditarik ya. Kalau ini apa namanya C kali Fx itu ditarik. Kalau satu per C di sini dimampatkan ya, artinya kalau ditarik dimampatkan itu seperti ini ya. Nah, ya. Jadi kalau di stretch itu misal kita punya Y sama dengan akar X ya. 3 kali akar X berarti di sini nilai akar X itu 3 kali lipat. Maka dia grafiknya itu harus di stretch atau ditarik ke atas. Ya, dicari secara vertikal. Jadi dia ditarik ke atas seperti ini. Nah, di stretch ya. Sedangkan kalau sepertiga akar X, berarti nilai akar X-nya bakal lebih kecil. Nah, jadi dia dimampatkan ke bawah ya. Jadi di stretch-nya ke arah bawah ya, atau dikompres kalau ke arah bawah di situ. Ya. Oke. Nah, lalu ada juga di sini FCX dan F seper CX ya. Kalau X-nya yang terpengaruh oleh C di sini berarti C kali X itu pemampatan pada arah horizontal. Sedangkan kalau seperti C kali X justru ini dilebarkan ya. Jadi sama halnya seperti pergeseran tadi, perhatikan tandanya ya. X plus K, oh ternyata dia gesernya ke kiri. Jadi plus itu ke kiri. X min K, nah gesernya ke kanan ya. Ini juga justru kalau X-nya itu dikalikan C, jadi ini sebenarnya akan memanfaatkan si daerah definisinya ya. Jadi kalau X-nya dikalikan C justru dia jadi lebih pendek begitu ya. Sedangkan kalau X-nya dikalikan seper C justru lebih
lebih meregang si grafiknya. Ya, nah jika ada minus fx dan f minus x, ini berhubungannya dengan pencerminan. Ya, min fx itu pencerminan terhadap sumbu x, f min x di sini adalah pencerminan terhadap sumbu y. Oke, kita lihat efeknya. Nah, oke, contohnya ini. Yang tadinya akar X, ya, yang tadinya akar X, lalu di sini kita punya akar 3X, berarti dari min X ini, dari akar X ini kita kompres ke arah kiri gitu ya, sehingga memang di situ domainnya jadi lebih sempit ya. Kalau X-nya dikalikan 3 jadi akar 3X ya, domainnya akan semakin sempit atau domainnya geser ke kiri ya. Jadi hasilnya adalah grafik yang warna kuning. Sedangkan kalau akar X, X-nya dibagi 3 jadi akar X per 3 ya. Grafik akar X yang warna biru kita stretch ke arah kanan. Ya, kita stretch ke arah kanan karena domainnya nanti semakin lebar. Ya, kalau domainnya semakin lebar di situ, ya maka yang grafik warna biru harus kita tarik. Ya, oke. Nah, yang pencerminan efeknya seperti ini. Nih akar X di sini, ya minus akar X itu pencerminan terhadap sumbu X. Kita punya yang warna merah. Sedangkan kalau X-nya diminuskan jadi akar min X itu adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Jadi yang warna kuning. Ya. Kalau di soal tutorial, ada satu soal terkait hal ini ya. Kita akan bahas yaitu soal nomor 33. Nah, oke, ya. Nah, ini untuk soal nomor 33 sudah diberikan grafiknya, ya. Dari grafik ini jangan dicari fungsi fx-nya apa, jadi biarkan saja seperti ini, ya. Jangan dicari ini fx-nya fungsinya apa ya? Pangkat 3 kah atau pangkat 4 kah? Ya, kalau dari polanya sih terlihat pangkat 3 ya harusnya. Tapi kita tidak perlu formula itu, karena kita hanya perlu menggambarkan grafik sesuai dengan keadaan yang dideskripsikan dari A sampai G di situ. Ya, dengan sistem pergeseran, ya, pemampatan atau pergangan tadi yang dijelaskan ya. Tapi kebetulan di sini hanya pergeseran saja yang banyak ya dan pencerminan yang ini nih min fx kan ada pencerminannya ya, karena yang pergangan sama yang pemanfaatan sebenarnya jarang dilakukan gitu ya. Mungkin nanti kita langsung saja masuk ke fungsinya langsung. Untuk yang ini kita lihat pergeserannya dulu. Oke, yang A di sini. Coba lihat ya. Fungsinya itu domainnya hanya dari 0 sampai 3. Dan daerah hasilnya itu dari min 1 sampai 2. Ya. Oke. Jika kita melihat untuk soal nomor A, kita diminta menggambarkan dari fungsi fx ini menjadi fx min 3. Min 3-nya ini ada di dalam kurung ya, jadi dia mempengaruhi x. Maka ini pergeserannya kemana? Kanan. Ya, kemana? Nah, Hani? Ke kanan, Bu. Oke. Ke kanan ya. Setuju teman-teman? Setuju Bu, ke kanan Bu. Oke. Ya, Gx sama dengan fx min 3 di sini ya. Jadi X-nya yang terpengaruh ya. Jadi minus 3-nya ada di X. Oke, maka ini kita peroleh dengan menggeser
grafik fx sejauh 3 satuan. 3. Tiga Oke. Ya, 3 langkah atau 3 satuan ke arah kanan. kanan. Oke. Ya. Oke, 3 satuan ke kanan. Baik. Nah, jadi geser ke kanan 3 satuan. Perhatikan dulu grafiknya ya. Oke, grafiknya kita gambarkan dulu. Nah, asalnya seperti ini ya. Oke, grafiknya asalnya yang warna biru. Nah, kita harus menggesernya 3 satuan ke kanan. Jadi, yang tadinya ini di X sama dengan 0 dia nilainya -1, ya, maka dia akan bergeser ke kanan 3 satuan. Jadi ada di -3. Betul ya? Nah, ya, jadi nanti titik titik yang titik 0, -1 itu menjadi di -3, -1. Ya. Lalu titik potong 1 di sini, ya. Titik potong 1 di sini jadi ada di mana? Kalau kita geser 3 ke kanan. Maaf, 3 ke kanan ya. Oh, maaf. Ini saya tadi ke kiri. Oke, maaf. Sebentar. Saya geser. Kita gesernya ke kanan. Maaf ya. Nah, oke. Kalau 3 ke kanan berarti di sini 0, jadi ada di 3 ya, betul? Betul. Oke, jadi ada di sini nih. Ini yang asalnya 0, -1 di situ ya. Titik yang ini ya, yang asalnya 0, -1 menjadi 3, -1 karena kita geser 3 langkah ke kanan ya. 1, 2, 3 ada di sini. Kemudian yang asalnya ini di X sama dengan 1, jadi ada di X sama dengan berapa? 4, Bu. Oke, ada di X sama dengan 4. Oke. Ya. Nah, dan yang asalnya ini ada di 3, X sama dengan 3, kita jadi punya di 6. 6. Ya, oke, ini kurang lebih nanti kita akan punya seperti ini. Nah, begitu. Ya, oke. Digeserkan 3 langkah ke kanan. Ya, oke. Sekali lagi, mata menipu karena ini hasil tulisan tangan. Jadi mengatur besarannya kadang agak sulit ya. Tapi di sini adik-adik yang bisa diambil adalah menggeserkan titik-titiknya. Yang asalnya ini 0, -1 jadi 3, -1 ya. Kemudian yang asalnya ini 1,0 jadi 4,0 dan ini 3,0 jadi 6,0. Ya, jadi ini X-3 yang biru adalah fx ya. Oke. Bisa difahami? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Oke, sip. Sekarang yang B, kalau yang B X plus 2. Nah, itu gimana tuh? Memindahkan 2 ke kiri. Ke kiri, Bu. 2, Bu. Ke kiri 2.
2 langkah ke kiri ya. Jadi perhatikan perhatikan titik-titik koordinat yang bisa kita amati di situ ya. Saya memilih di 0, di 1 dan 3 supaya gampang. 0, 1 dan 3 di situ ya. Oke, jadi kalau yang B perhatikan Gx sama dengan Fx plus 2 itu adalah menggeser grafik Fx sejauh 2 satuan ke kiri ya. Oke, jadi kalau 2 satuan ke kiri, nah di sini kita punya ini 0, nilainya min 1 ya. Yang ini 1, lalu yang ini 3 ya. Jadi yang asalnya titik ini 0, min 1 ya. Oke. Jadi ada di X sama dengan berapa? Kalau geser ke kiri, Min 2, min X 1. sama dengan min 2 ya. Betul? Oke, jadi ini titiknya kita geser ya. Yang titik yang ini kita geser ya. Oke. Kemudian kalau X sama dengan 1, jadi di mana titiknya? Min 1. Min 1, oke. Lalu ini kalau 3, titiknya jadi ada di 1. Di 1. Oke, di sini ya. Nah, sip. Ini agak lebar. Nah, begitu kira-kira ya kalau digeser. Jadi ini grafik yang biru ya digeser sejauh min 2 ya. Eh, Nah, ya di grafik yang biru ini kita geser sejauh min 2 atau 2 satuan ke kiri ya. Ini 2 satuan ke kiri, jadi yang asalnya 3 jadi di 1, yang asalnya 1 jadi di min 1, yang asalnya di 0 dia jadi di min 2. Yang C dan D bagaimana? Dinaikkan 2 atau diturunkan 1. Oke, mana yang dinaikkan 2? Keseluruhan grafiknya. Maksud saya yang C atau yang Yang D? C, Bu. Oh, yang C. Oke, yang C ini naik 2 ya. Yang D Turun 1. turun 1. Yang E Dipindahkan ke kanan 3 satuan dan dinaikkan 2 satuan. kanan 3, naik 2. Oke. Ya.
Oke, jadi yang C itu kita naikkan 2, yang D turunkan 1 ya, karena sekarang bukan lagi X yang terpengaruh, tetapi langsung nilai Fx-nya, langsung nilai Y-nya, ditambah 2, berarti naik 2. Nah, yang D juga sama, yang terpengaruh langsung nilai Fx-nya, dikurang 1. Jadi, grafik Fx-nya kita turunkan 1. Sedangkan yang E di sini, ada plus 2 ya di luar, ada plus 2 di luar, berarti harus naik 2. Kemudian ada min 3 di dalam X sini. Jadi X min 3 berarti ke kanan 3. Ya, jadi kanan 3 naik 2. Oke. Ya. Oke, jadi yang C di situ perhatikan X Fx plus 2 ini adalah grafik Fx geser ke atas ya, ke atas 2 satuan atau dia naik 2 satuan. Ini. Jadi nanti titik-titik tadi kita tarik ke atas ya. Nah, misalnya seperti ini kan, min 0, min 1 ya. Ini 1, kemudian yang ini 3 begitu. Ya. Oke, jadi perhatikannya di situ titiknya. Ini kan asalnya 3-nya nilainya di berapa? Di 2 kalau nggak salah ya. Oke. 3-nya di situ naiknya di 2. Nah, jadi yang asalnya ini min 1. Oke. Yang asalnya ini min 1 naik 2 ke atas jadi di titik berapa? Jadi di 1 ya, betul? Betul. Oke, jadi yang asalnya min 1 itu naik jadi 1 ya. Lalu yang titik ini asalnya 1,0 naik 2 jadi 1,2 ya, jadi di sini. Nah, kemudian yang ini yang asalnya 3, 3,2 di situ naik 2 jadi 3,4 nantinya ya. Oke. Ada di sini. Jadi kurang lebih grafiknya nanti seperti itu. Ya. Nah, gitu. Nah, jadi dinaikkan 2 satuan ya. Ini naik 2 satuan, naik 2 satuan, naik 2 satuan. Jadi ini nanti di 4 ya. Oke. Bisa ya? Geser kanan kiri atas bawah. Oke, nanti yang D diturunkan 1 ya, yang D turunkan 1. Jadi kalau diturunkan 1 nanti yang min 1 di situ nanti jadi min 2 ya. Yang 0 jadi di min 1. Oke, kemudian yang 3,2 nanti jadi 3,1. Bangku anjir. Ya. Seperti ini ya. Ini Fx min 1 ya. Yang biru itu Fx-nya. Kalau yang merah Fx.
fx plus 2 ya. Oke. Aman ya? Nanti yang bisa yang itu tinggal geser kanan dulu 3 lalu geser atas 2 ya. Yang gx sama dengan fx min 3 tambah 2. Jadi ini geser ke kanan 3 dan naik 2 ya. Jadi kalau seperti itu, nah ya geser kanan, ya, jadi nanti naik 2 itu kira-kira grafiknya nanti akan ada di sebelah sini gitu ya. Oke, nanti lihat lebih presisinya nanti coba adik-adik lihat titik-titiknya ya untuk latihan di situ. Ya, oke, jadi ini nanti jadi berapa nih titik-titiknya di sini. Ya. Bisa ya yang ya. Oke. Oke. Nah, selanjutnya yang trigonometri di sini ada sudut alfa 0 sampai pi per 2. Jadi sudut alfa ada di kuadran 1 ya. Dan sudut beta pi per 2 sampai pi berarti beta ada di kuadran 2, di mana sin alfa 3 per 5, sin beta 5 per 12. Tentukan nilai-nilai yang diminta. Ya, berarti kalau yang harus hati-hati itu di selang ini ya, di selang beta. Karena di selang beta berarti kos dan tangannya jika ditanyakan itu harus minus ya. Oke, jadi kalau kita gambarkan supaya tidak lupa di situ ya. Untuk yang alfa itu ada di kuadran 1. Nah, ini yang alfa berarti karena sin alfa itu adalah 3 per 5, bagian depan panjangnya 3, bagian samping panjangnya 5. Maka untuk kasus ini, maaf, bagian miringnya 5 ya. Oke, bagian depannya 3, bagian miringnya 5. Jadi untuk kasus ini, bagian sampingnya panjangnya berapa? 4. 4, oke. Ya. Oke. Untuk beta di kuadran 2, itu 5 per 12 ya. Sinnya 5 per 12. Jadi kalau 5 per 12, bagian depannya 5, bagian miringnya 12 ya. Ini betanya. Maka bagian sampingnya berapa nilainya? 13. Bagian sampingnya? 13? Yakin? 11, Bu. Berapa ya? Akar 119. 119. Akar? Iya, akar 119 ya. Pakai Pitagoras ya. Oke. Jadi kembali ke yang ditanyakan di soal,
maka di situ cos alfa nilainya jadi berapa? 4/5. Positif 4/5. 4/5. Tuh. Kalau cos beta, hati-hati. Cos beta berapa? Min 119, akar akar 119 per 12. Ya, min akar 119 per 12. Oke, sip. Kalau sin alfa tambah beta, ini pakai apa hitungnya? Pakai pakai yang rumus rumit yang saya enggak hafal. Pakai sifat ya namanya. Iya. Ya, namanya itu sifat di mana sin alfa plus beta itu adalah sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta ya. Nah, seperti itu. Jadi sin alfanya 3/5, cos betanya minus akar 119 per 12, cos alfanya 4/5, sin betanya 5 per 112. Nah, per 12. Nah, ya, tinggal dimasuk-masukkan di sana nilainya ya. Jadi memang penting untuk tahu sifatnya ya kalau ditanyakan di perhitungan seperti ini. Ini tinggal disederhanakan boleh. Min 3 akar 119 per 5 kali 12, 60 ya. Ditambah ini 4 per 12. Ya sudah, karena ini ada bilangan irasional di sini, jadi bentuk penjumlahannya cukup sampai di sini saja. Ya. 4 per 12 mau dijadikan 1/3 juga boleh. Dibiarkan tetap 4 per 12 juga tidak apa-apa. Ya. Ini saya pakai kurung ya, biar tidak tertukar dengan ini. Kalau yang cos, nah, yang cos juga ada formulanya di situ ya. Ada yang ingat apa? Formula cos. Cos B min sin A sin B. Oke. Cos alfa, cos beta, minus Sin alfa sin beta. sin alfa sin beta ya. Di cos alfanya 4/5, cos betanya min akar 119 per 12, minus sin alfanya 3/5, sin betanya 5 per 12. Ya, ini juga sama, karena ada yang irasional di situ, akar 119, ya, cukup misal sampai di sini aja angkanya ya. Tidak perlu mencari yang lebih sederhana, karena itu kan ada yang irasionalnya ya, akar 119. Sin 2 beta, kalau sin 2 beta pakai apa? 2 2 sin sin cos alfa. beta. Oke, 2 sin beta cos Beta. beta. Oke. Sin beta 5 per 12, cos beta min akar 119 per 12. Oke. Ini juga sama. Ya, tinggal dikalikan saja. 2 kali 5, 10. Jadi, min 10 akar 119 per 12 kali 12, 144 juga boleh ya. 10 per 144 mau disederhanakan jadi 5/72 juga boleh ya. Seperti ini juga tidak apa-apa. Ya, jadi misalkan min 5 per 72 akar 119 boleh ya.
Cos 2 alfa bisa? Cos 2 alfa pakai yang mana? Nah, cos 2 alfa Kuadrat K min sifatnya sin banyak kuadrat ya. A, Bu. Oke, boleh. Ya, yang cos 2 alfa mau pakai cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa boleh. Mau pakai yang 1 min 2 sin kuadrat alfa boleh juga. Atau mau pakai 2 cos kuadrat alfa minus 1 boleh juga ya. Ambil salah satu, jangan ketiganya ya. Misal di sini saya pakai yang awal ya. Cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Berarti cos alfa dikuadratkan, 4/5 kuadrat dikurangi sin alfa dikuadratkan. Jadi 16/25 dikurangi 9/25. Itu adalah 7/25. Tangen, kosekan, kotangen ya. Untuk sisanya ya. Kalau tangen alfa, kita bisa hitung sin alfa per cos alfa ya. Kemudian untuk apa? Untuk sisanya tadi apa ya? Kok saya nggak bisa geser ini? Kosekan sama kotangen. Kosekan dan kotangen. Ya, kosekan itu 1/sin ya. Sedangkan kalau kotangen itu adalah 1/tangen. Karena 1/tangen berarti di sini kita bisa cari cos beta per sin beta. Nah, tinggal disubstitusikan nilai-nilainya ya. Ini berarti 3/5 dibagi 4/5, jadi sama dengan 3/4. Ya, 1/sin beta berarti 1/5/12, yaitu 12/5. Kemudian cos beta per sin beta min akar 119/12 dibagi 5/12. Jadi min akar 119/5. Oke, seperti itu ya. Oke, bisa mencari nilainya? So, Bisa, Bu. Bisa ya? Oke.
Oke, baik. Nah, selanjutnya ini terkait kebenaran identitas-identitas dari trigonometri. Kemarin di kelas kita sudah bahas yang nomor A ya, dengan menguraikan cos 2T karena harus berhubungan ke sin kuadrat ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Untuk yang nomor A ya, gunakan sifat karena cos 2T itu ada beberapa bentuk, tapi di sini hubungannya ke sin kuadrat ya. Jadi dari bentuk cos kuadrat T min sin kuadrat T, kemarin cos kuadrat T-nya kita ubah jadi 1 min sin kuadrat T ya, sehingga cos kuadrat T mempunyai bentuk 1 minus 2 sin kuadrat T. Nah, dengan menggunakan sifat ini, maka ya kita akan punya apa namanya? Dari cos 2T 1 min 2 sin kuadrat T, maka 2 sin kuadrat T itu adalah 1 min cos 2T. Nah, sehingga yang harus kita dapatkan dan kita buktikan adalah sin kuadrat ini ternyata benar setengah dari 1 min cos 2T. Ya, jadi sifat 1 itu benar. Nah, untuk yang B, kalau untuk yang B, kita berarti mengubah dulu bentuknya. Ya. Diberikan sin kuadrat T dikali cos pangkat 3T. Ya. Nah, cos pangkat 3-nya kita punya sifat cos kuadrat. Jadi, cos pangkat 3 kita pisah jadi cos kuadrat dikalikan cos T. Nah, di sini terlihat karena ada 1 min sin kuadrat dan itu ternyata bentuk cos kuadrat ya. Oke. Nah, karena kan sifat cos kuadrat tambah sin kuadrat itu 1 ya. Jadi cos kuadrat 1 min sin kuadrat. Maka di sini kita ganti cos kuadratnya jadi 1 min sin kuadrat T. Nah, sehingga bentuk dari sin kuadrat kali cos pangkat 3 itu adalah sin kuadrat dikalikan 1 min sin kuadrat kali cos T. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk yang nomor B itu kita hanya perlu memisahkan cos pangkat 3 jadi cos kuadrat dan cos T, cos kuadratnya diganti jadi 1 min sin kuadrat. Berdasarkan sifat cos kuadrat T tambah sin kuadrat T sama dengan 1. Ya, untuk nomor B kita pakai sifat ini. Untuk yang C, ada yang sudah coba? Yuk, untuk yang C, kita harus menguraikan bentuk cos pangkat 4, ya. Cos pangkat 4x. Harus diapakan dulu cos pangkat 4x-nya. Ya, harus diapakan? Cos kuadrat kali cos kuadrat. Oke, boleh. Cos kuadrat X kali cos kuadrat X, lalu bentuk cos kuadrat ubah ke sudut ganda ya. Pakai sifat yang mana? Pakai sifat cos 2x itu adalah 1 plus, maaf, 1 min ya. 1 min, oh, itu kebalik. 2 cos kuadrat X min 1 ya, betul ya? Oke, jadi dari Iya, sini betul.
Cos kuadrat itu adalah setengah kali 1 plus cos 2x ya. Atau cos kuadrat itu setengah tambah setengah cos 2x. Nah, pakai sifat ini ya. Yang diturunkan dari bentuk sudut ganda ya. Oke. Berarti di sini kita punya setengah tambah setengah cos 2x dikalikan setengah tambah setengah cos 2x. Oke. Berarti ini kita bongkar ya perkaliannya. Oke. Kalau perkaliannya dibongkar, kita akan dapat 1/4. Lalu ditambah setengah cos 2x ditambah 1/4 cos kuadrat 2x. Betul? Nah, muncul lagi di sini. Ya, muncul lagi kuadrat. Berarti cos kuadrat di sini harus kita ubah jadi sudut ganda lagi. Sudut ganda dari 2x itu berarti 4x. Ya. Maka ini kita ubah jadi sudut ganda lagi. Tapi sekarang sudut ganda untuk 2x. Sudut ganda untuk 2x berarti 4x ya. Nah, seperti ini. Ya. Oke, tuh perhatikan ya. Sudut ganda dari X itu adalah 2X. Nah, sekarang kita punya cos kuadrat 2X. Berarti sudut gandanya di sini 4X. Begitu ya. Nah, jadi dari sini kita bisa memperoleh ya. Maka diperoleh cos pangkat 4X adalah 1/4 ditambah setengah cos 2x ditambah 1/8 tambah 1/8 cos 4x. 1/4 tambah 1/8 itu 3/8 tambah setengah cos 2x tambah 1/8 cos 4x ya. Jadi betul ya. Tuh. Sesuai dengan yang dicari di situ. Oke, jadi untuk yang nomor C, pangkat 4 jadi kuadrat dulu di situ, ya. Kuadratnya jadi sudut ganda. Ya, oke. Nah, kalau yang D itu lebih mudah kita uraikan dari arah kanan ya. Oke, nah dari arah sini. Sin X plus Pi per 4. Ya. Oke. Ya, sebelum saya masuk ke yang D, yang ABC sudah jelas belum? Sudah jelas, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah? Oke. Nah, kita sekarang masuk ke yang D ya. Yang D itu yang dari kanan lebih mudah ya. Perhatikan akar 2 sin X plus Pi per 4. Nah, ini diuraikan pakai sifat tadi yang sin alfa tambah sin beta atau sin X plus Y ya. Ini kan sin X plus Y plus sin Y plus X ya. Jadi kita uraikan pakai itu, berarti akar 2 dikali sin X cos Pi per 4. Nah, cos Pi per 4 berapa masih ingat?
setengah akar 2. Nah, setengah akar 2 ya. Oh, maaf ini betul ya. Betul, Bu. Ya, berarti ya betul. Cos X. Ya. Kali cos X ya. Oke. Nah, jadi kita masukkan nilainya. Pi per 4 itu kan 45 derajat ya. Setengah akar 2 tambah setengah akar 2 cos X. Nah, kita kalikan akar 2. Setengah akar 2 kali akar 2 kali akar 2, 2 bagi 2, 1 ya. Jadi ini sin X tambah cos X. Oke deh. Nah, seperti itu. Ya. Jadi untuk yang nomor C juga di situ sudah terbukti ya. Ya, nanti untuk yang nomor E sama, tinggal menguraikan saja. Kan ada sin A tambah H ya. Sin A tambah H min sin A dibagi H ya. Nah, sin A tambah H-nya kita uraikan lagi. Jadi, sin A cos H tambah cos A sin H. Ya, di situ dikurang sin A. Per H ya. Nah, sin A kita satukan ya. Sin A kita satukan. Jadi di sini ada cos H min 1 ya. Nah, ya, jadi yang ini dan yang ini sin A-nya kita keluarkan ya. Nah, sehingga kita sajikan dalam bentuk yang diminta, yaitu ini jadi sin A dikali cos H min 1. Ini cosnya biar tidak, kan ada cos hiperbolik juga ya. Saya pakai kurung. Nah, cos H min 1 per H. Nah, ditambah ini jadi cos A dikali sin H per H. Nah, ya ini hanya modifikasi penulisan saja ya. H ini ikut ke cos H min 1, tapi artinya kan sama aja. Ya, artinya sama aja. Cuma beda penulisan saja. Ya, yang ini H per sin H. Tapi ini nanti dikalikan ya sama dengan yang ini. Ya. Oke, seperti itu ya. Oke. Jadi beberapa sifat yang mungkin di sini adik-adik sudah mengenali, beberapa sifat yang sering muncul ya. Mohon itu dikuasai dengan baik, terutama perubahan sudut kuadratik ke sudut ganda ya. Yang itu mungkin agak operasinya agak ini ya, agak banyak gitu ya. Dan juga mungkin sifat-sifat yang seperti ini gitu ya harus diingat kembali supaya ketika biasanya membuktikan kebenaran ya atau sifat tersebut digunakan dalam perhitungan seperti nomor sebelumnya. Oke, gimana? Aman untuk penggunaan sifat-sifat trigonometri? Aman, Bu. Oke, aman ya? Oke, sip. Nah, setelah menghitung trigonometri, kemudian penggunaan sifat-sifatnya, biasanya diminta sketsa grafik, ya. Diminta sketsa grafik, tapi di sini adik-adik kan sudah bisa menggambar grafik ya, mulai dari cara konvensional, titik potong, sampai dengan tadi pergeseran, ya. Boleh
hal itu dimanfaatkan sekarang. Ya. Misal Y sama dengan 2 sin X, bagaimana grafiknya, kemudian cos 2X, sin X per 3 min 1, ya. Mau pakai titik sampel juga boleh, mau pakai tadi sistem pergeseran juga tidak apa-apa ya. Oke, nah mungkin yang Y sama dengan 2 sin X kita pakai pergeseran mungkin ya. Oh maaf, stretch ya di situ ya, karena kan nilainya jadi 2 kali lipat. Nilainya jadi 2 kali lipat ya. Oke, ini saya pakai cuplikan saja. Misal, nah ya, ini misal Y sama dengan sin X ya. Ini 1, ini min 1, ini 0, berarti ini Pi, ini 2Pi ya. Ini min Pi, ini min 2. Nah, baik. Karena ini 2 sin X ya, maka kan nilai dari grafik sin ini jadi 2 kali lipatnya ya. Oke, karena jadi 2 kali lipatnya, maka dia di stretch ke atas ya. Oke, di stretch ke atas ya, sehingga nanti yang asalnya 1 jadi 2 ya nilainya. Jadi begini nanti dia. Yang asalnya min 1 jadi min 2. Nah, jadi begini ya. Oke, min 1 jadi min 2. Nah, ya, jadi begitu. Jadi dia di stretch ya, karena ini 2 kali sin X ya. Yang sin X-nya itu yang warna merah ya di situ. Yang sin X-nya warna merah, jadi dia di stretch ke atas gitu ya, 2 kali lipatnya. Yang asalnya 1 jadi 2, asalnya min 1 jadi min 2. Ya, yang biru ini adalah Y sama dengan 2 sin X. Nah, ya. Jadi dia ditarik ke atas ya, ditarik supaya tadi ya karena ini nilai sin X-nya jadi 2 kali lipat ya, jadi apa namanya? Yang asalnya min 1 sampai 1 jadi min 2 sampai 2 range-nya ya. Oke. Bisa difahami ya adik-adik ya? Bisa Ibu. Ya? Oke. Nah, kalau cos 2X di situ
Oke, cos 2x justru itu apa namanya? X-nya ya yang jadi 2 kali lipat. Oke. Ya. Nah, di situ cos 2x ya. Cos 2x. Cos X-nya dulu kita gambarkan ya. Kalau kita gambarkan cos X-nya, kita punyanya seperti ini ya. Oke. Nah, ini 0 ya, ini pi ya. Ini 2pi. Ini 0, ini min pi, ini min 2pi. Ini cos X ya. Nah, cos X-nya. Nilainya ini min 1, ini 1 ya. Cos 2X. Cos 2X. X-nya sekarang yang dikali 2. Ya, X-nya yang dikali 2. Berarti nanti kalau di sini kita punya titik potong ya. Oke, titik potong misalkan saat X-nya pi di cos X itu kan cos X-nya sama dengan min 1 ya. Saat X-nya pi, cos pi itu min 1. Nah, sekarang mungkin jadi bergeser ya. Karena jadi 2X nih. Ya, jadi 2X di situ. Jadi cos 2X. Sehingga kalau kita mau ngecek cos 2X sama dengan min 1. Nah, cos 2X sama dengan min 1 berarti kan 2X-nya di sini pi. Maka sekarang nanti dia bergeser jadi pi per 2 ya. Yang nanti di sini asalnya dari pi jadi ke pi per 2. Begitu ya. Jadi dia apa namanya? Dimampatkan ya di situ. Kemudian sama halnya dengan kalau kita punya cos 2X sama dengan 1. 2X-nya di sini sama dengan 2pi. Berarti nanti X-nya bergeser ke pi ya. Jadi dari sini nanti bergeser ke pi. Dari pi nanti bergeser ke pi per 2. Begitu ya, karena ada istilahnya penarikan ya di situ. Apa pergeseran domain lah istilahnya ya, pergeseran domain. Sehingga apa namanya kalau cos 2X itu nanti jadi lebih ini ya, lebih mampat gitu, lebih mampat. Kalau lebih mampat karena tadi yang pi pindah ke pi per 2 begitu ya. Jadi dia jadi lebih pendek. Nah, mungkin jadi begini. Nah, ya jadi dia jadi lebih dia jadi lebih pendek ya, yang asalnya lebar ya cos 2X-nya cos X-nya dia lebar, yang warna merah kan ini cos X ya.
Yang warna biru, cuplikan cos 2x-nya, nah, dia jadi lebih pendek. Seperti ini, ya. Karena secara domain dia lebih bergeser, ya. Yang asalnya dia min satunya di pi, jadi di pi per 2. Yang asalnya nilainya di 1, nilai cos 2x itu, nilai cos x sama dengan 1 itu di 2pi, jadinya sekarang cos 2x sama dengan 1, x-nya jadi ada di pi. Ya, jadi ada pergeseran domain di situ. Ya, mungkin seperti ini yang lebih presisi, ya. Oke, ya. Jadi nanti silahkan cek, ya, boleh pakai GeoGebra atau pakai Maple untuk membantu representasi grafiknya, ya. Kalau ini kan sin x per 3, nanti ini akan lebih lebar sinusnya, ya. Dia akan lebih lebar karena nanti kalau misalkan yang asalnya sin x sama dengan 1, x-nya di pi per 2, nah, sin X sama dengan 1, X-nya di pi per 2, ya mungkin nanti kalau X per 3 sama dengan 1, nah di situ kan jadi X per 3-nya yang harus pi per 2. Jadi nanti X-nya jadi di 3 pi per 2. Nah, ini lebih lebar. Ya, kalau tadi kan menyempit, ya. Asalnya pi jadi pi per 2, asalnya 2 pi jadi pi. Menyempit, ya, kalau X-nya yang dikali. Ya, yang dikalikan dengan 2. Sekarang X-nya dibagi 3. Nah, ini justru akan jadi lebih lebar. Ya, oke, nanti coba bereksplorasi, ya, di GeoGebra boleh, di Maple boleh, dan sejenisnya. Oke. Nah, mungkin satu lagi sedikit review terkait pertasamaan, ya, karena di tugas yang saya berikan juga di situ ada pertasamaan. Juga ada fungsi komposisi. Nanti kita lihat sekilas lagi fungsi komposisi, ya. Nah, kalau pertasamaan jangan lupa dibuka menurut sifatnya di situ, ya. Dibuka menurut sifatnya dulu. Nah, mungkin untuk nomor ABC di situ standar, ya, dibuka menurut sifatnya masing-masing. 2x min 3 kurang dari sama dengan 1. Berarti harus dibuka menurut sifat yang ada, ya. Di sini. Oke, perhatikan. 2x min 3 kurang dari sama dengan 1. Nah, maka 2x min 3 lebih besar sama dengan min 1 kurang dari 1. Ya, jadi dibuka dulu. Mutlaknya itu biasa, ya, di penyelesaian mutlak. Jadi dibuka mutlaknya. Ketiga ruas ditambah 3, berarti di sini 2. Ya. Ini kita dapat 4. Jadi X-nya ini antara 1 dan 2. Ya, mungkin yang harus diperhatikan seperti yang nomor D dan nomor E di situ. Nomor D ada pecahan, ya, harus hati-hati di situ. Tapi untuk yang nomor D juga dibuka dulu mutlaknya. Ya. Nah, oke. Ini gimana buka mutlaknya kalau lebih dari? Kurang dari sama dengan min setengah atau
Lebih dari sama dengan setengah ya, betul? Betul, Ibu. Nanti ini diselesaikan ya, diselesaikan satu-satu ya. Ini kan ada 2 persamaan. Jadi selesaikan satu persatu. Hati-hati di situ ada penyebut ya, X-1. Jadi ini ruas kanannya kita sama-sama nolkan ya. Ini jadi -2 ya. Nah, baru disamakan penyebutnya ya. Disamakan penyebutnya. Seperti ini juga sama. Samakan penyebutnya. Oke. Ini jadi -1/. X-1 kurang dari sama dengan 0. Ini jadi min X plus 2. Maaf, ini yang tinggal satu dilihat. nggak positif. Kenapa? Oh, positif 1 ya? Begini? Iya, Bu. Oke. Ya. Untuk yang 1/X-1 di situ kita cuma punya dari penyebut saja. Ya. Kita punya dari penyebut saja. Sedangkan untuk yang satunya itu ada 2 dan 1 ya. 1 tidak boleh ikut karena dari penyebut. 2 ikut karena pernah 0 ya. Nih. Nah, untuk ini tandanya bagaimana? Plus ini minus ya? Oh, ini minus. Ini plus. Ini minus, betul? Betul, Bu. Oke. Ini kita ambil yang negatif. Ini kita ambil yang positif. Ya, oke. Himpunan penyelesaiannya itu digabungkan. Ya. Jadi, ya. Himpunan penyelesaiannya kita gabungkan. Minta hingga 1, gabung 1, 2. Nah, ya. Nah. Lalu mungkin ini yang E ya. Oke, yang E ini ada mutlak di kedua ruas ya. Ada mutlak di kedua ruas dan saya pernah tekankan ke adik-adik kalau ada mutlak di kedua ruas berarti yang sepadannya apa? Kalau kedua ruasnya di sini sama-sama mutlak, yang sepadannya adalah kuadratnya ya. Oke. Ya, jadi ini kita kuadratkan. 2x-3 juga kita kuadratkan ya. Jadi ini soal sering muncul. Ya, oke. Soal seperti ini apa namanya? Di ujian beberapa kali pernah muncul ya, di ujian-ujian yang lampau itu pernah muncul. Jadi kalau ada mutlak di kedua ruas yang mengandung mutlak seperti ini, cara pengerjaannya jangan dibuka satu-satu. Karena kedua ruasnya kan bernilai positif ya. Kalau mutlaknya muncul di kedua ruas, langsung dikuadratkan. Ya. Seolah-olah dengan kuadrat di sini nilainya jadi sama, ya. Sehingga mutlaknya hilang. Oke? Jadi mutlak X plus 2 kurang dari mutlak 2X min 3. Oh, itu mutlak di kedua ruas. Mutlak di kedua ruas kuadratkan ya. Mutlak kedua ruas. Kuadratkan langsung ya. Oke? Ingat ya. Ingat-ingat ya aturan ini ya. Oke? Sudah ingat aturannya?
Oke, ingat-ingat ya, jangan lupa. Siap. Takut nanti muncul di ujian ya. Oke, ya. Kalau sudah dikuadratkan kedua ruas, tinggal dibuka saja kuadratnya. 4x plus 4 kurang dari 4x kuadrat min 12x plus 9. Ya. Nah, ini bebas ya. Mau dibawa kemana? Mau dibawa ke ruas kanan semua. Jadi kita punya 3x kuadrat min 16x min 5 ya. Maaf. Plus 5. Betul nggak? Betul, Ibu. Oke. Oke, begini pemfaktorannya. Betul nggak ya? Betul ya? 3x minus 1. Betul, Ibu. 3x minus 1x min 5. Oke, betul ya. Jadi tinggal nanti dicek juga. Ya. Dicek lagi di situ sepertiga dan 5 ya. Sepertiga dan 5-nya tidak ikut sekarang karena tidak pernah sama. Ini positif. Negatif, positif ya. Kita ambil yang positifnya ya. Di himpunan penyelesaiannya minta hingga sepertiga gabung 5 tahingga ya. Itu. Jadi ingat-ingat kalau muncul mutlak kedua ruas kuadratkan ya. Muncul mutlak kedua ruas kuadratkan karena kalau ada mutlak di kedua ruas berarti itu sifat yang serupa tidak akan mengubah tanda, itu adalah kuadratnya ya. Jadi mutlak x plus 2 kurang dari mutlak 2x min 3 kuadratkan kedua ruasnya ya. Oke, sekali lagi ini pernah muncul beberapa kali di ujian. Jadi adik-adik harus sudah siap-siap mengidentifikasi sifatnya ya. Oke, ya satu lagi mungkin saya ingin terkait komposisi ya. Tapi kalau di soal tutorial itu komposisinya kok malah saya exit. Bentar, maaf adik-adik. Ini. Kalau di soal tutorial fungsi komposisi itu cuma ada beberapa yang menentukan domain, cuma ada satu nomor ya. Oke, jadi untuk sekarang saya coba buat suatu soal ya, supaya adik-adik makin kuat konsep dari komposisinya ya. Oke, coba ini soal tambahan dari saya. Misal saya punya fx-nya adalah 1/x kuadrat dan gx-nya adalah akar x min 5. Ya, baik. Nah, saya tekankan kan ke adik-adik bahwa untuk mencari domain dari fungsi komposisi itu jangan pernah dilihat dari formulanya. Kenapa? Karena dari formula itu biasanya kan kita cari bentuk sesederhana mungkin. Sehingga efeknya adalah karena kita melakukan penyederhanaan di situ, maka akan ada selang yang hilang ketika kita cari domain ya. Jadi kalau amannya untuk cari domain FOG kan saya memberikan konsep ke adik-adik tetap diperhitungkan berdasarkan daerah definisi F dan daerah definisi G-nya. Nah, kalau mau
tetap dicari berdasarkan formula, berarti jangan disederhanakan formulanya. Ya, tetap terlihat bentuk asli dari F dan G-nya. Nah, jadi kalau misalkan mau FOG, ya, FOGX, nah nanti ke sini ke kuadratik masuk bentuk akar, ya jangan disederhanakan begitu ya kalau ingin memperhitungkan domainnya dari bentuk formula. Tapi kan kita selalu ingin menyederhanakan gitu ya. Jadi kalau lupa kan bentuknya sudah disederhanakan, lalu kita cari domain dari formula, nah itu bahaya ya. Jadi tetap perhitungkan daerah definisi untuk mencari domain dari fungsi komposisi ya. Oke. Nah, dari sini DF-nya apa? X, anggota bilangan real. X-nya tidak boleh 0 ya, betul? Ya. Oke, dan daerah definisi G adalah X, anggota bilangan real. X-nya lebih besar Lebih sama dari dengan? Lebih dari 5. 5. Oke. Lebih besar sama dengan 5 ya. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat bentuk komposisinya ya, FOGX. Berarti di sini adalah FGX. Kita memasukkan akar X min 5 ke dalam bentuk kuadratik. Nah, kan bentuknya seperti ini. Ya, oke. Kalau mau tetap dilihat dari daerah definisi, dari bentuk formula daerah definisinya, berarti ini jangan disederhanakan dulu. Ya, kalau tidak disederhanakan sih terlihat di sini, ya. Terlihat nih di sini apanya? Bentuknya gitu ya. Nah, kalau disederhanakan kan ini menjadi seperti ini. Ya. X min 5 kuadrat. Atau ini jadi 1 per mutlak X min 5 ya. Nah, ya. Oke, jadi kan bentuk sederhananya seperti ini. Tapi kan padahal bentuk awalnya kan begini ya. Kalau dari bentuk awal ini kita memperhitungkan domain itu akan tetap bernilai benar ya. Ini kan harusnya domainnya adalah X-nya lebih dari 5 jadinya ya. Oke, X-nya lebih dari 5. Nah, tapi kalau sudah disederhanakan, ya semua bilangan real boleh masuk ke sini. Ya, nah jadi hati-hati di situ. Ya, hati-hati di situ. Kalau ingin menentukan domain FOG, ya jangan dari bentuk yang sederhana. Ya, jangan dari bentuk yang sudah disederhanakan. Kadang kan kita lupa ya. Kita lupa nih, kadang kita lupa, kita menyederhanakan. Ya, jadi di situ akan ada selang yang hilang. Makanya tetap dilihat, tetap dicek ya DFOG-nya dari DF dan DG-nya. Sehingga DFOG berarti X yang masuk kan harus ada di DG ya. Sehingga nanti GX itu bisa masuk ke F. Ya. X anggota DG sehingga ya GX itu anggota DF ya. Berarti X anggota DG berarti X-nya harus lebih besar dari 5. Ya, karena kan untuk DG X-nya lebih besar sama dengan 5. Jadi X anggota DG X harus lebih besar dari 5, di mana GX berarti akar X min 5 anggota DF. DF itu X-nya tidak boleh 0. Berarti X min 5, akar X min 5 tidak boleh sama dengan 0. Ya, begitu. Karena kan DF di sini tidak boleh 0 ya. Oke, jadi X min 5 tidak boleh. X-nya lebih besar sama dengan 5, tetapi nanti akar X min 5 tidak boleh sama dengan 0. Berarti yang dihasilkan, yang masuk X-nya berapa aja? X yang lebih dari 5 aja kan? Ya, karena kan kalau 5-nya ikut, akar 5 min 5, akar 0. Sama dengan 0, padahal tidak boleh 0. Ya, jadi X yang lebih besar sama dengan 5, dan menyebabkan akar X min 5 tidak sama dengan 0, itu adalah
X yang lebih besar dari 5 ya. Jadi DFOG-nya itu adalah 5 tahingga. Ya, sama kalau kita cek yang di sini ya. Kalau kita cek fungsi ini sebelum disederhanakan, ini domainnya apa? Ya. Domain ini adalah berarti kan cut X min 5 tidak boleh sama dengan 0 dan ya X min 5 terus lebih besar dari 0 kan? Nah, ini kesimpulannya dari sini kan kesimpulannya sama. Kesimpulannya berarti ini harus X yang lebih besar dari 5 supaya nilai akar X min 5-nya tidak 0 ya dan akar X min 5-nya tetap bisa dihitung. Ya, sama saja ini dan ini ya. Jadi kalau mau dalam bentuk formula jangan disederhanakan dulu. Dari bentuk aslinya dulu itu boleh sama ya. Tapi harus tetap cek ya, harus tetap cek di sini ya. Kalau ragu harus tetap cek dari sini ya. Ini dan ini sama. Ya, tapi kadang kan kita lupa ya. Sederhanakan aja ya. Nah, yang dilihat yang ujungnya ya. Padahal kalau belum disederhanakan, domain yang dihasilkan itu masih tetap sama di sini. Oke, seperti itu ya. Nah, nanti coba di sini untuk yang GOF. Oke, ada pertanyaan untuk fungsi komposisi? Cukup, Bu. Cukup jelas, Bu. Cukup? Oke, ya nanti coba bereksplorasi dengan fungsi-fungsi lain ya, apa namanya supaya adik-adik bisa memberikan elaborasi di telaah konsepnya. Oke, sisanya nanti yang belum dibahas itu biasanya terkait dengan teknis ya, menggambarkan garis, kemudian apa namanya mengkonstruksi fungsi dari soal cerita yang sudah saya contohkan juga di kelas ya. Nanti saya tambahkan di jawaban tutorial supaya adik-adik bisa mempelajari. Mungkin untuk sore hari ini kita cukupkan sampai sekian dulu ya, karena sudah hampir jam 17.50 ya. Jadi untuk sore ini saya cukupkan sekian ya. Oke, sebelum diakhiri apakah ada pertanyaan? Sudah cukup? Aman? Oke, aman. Terima kasih, Kevin. Aman ya? Oke, kalau aman, kita akhiri.